Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 12 Januari 2024, tertulis dalam Kitab Keluaran pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Allah menyertaimu, jangan berhenti beribadah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir mengisahkan ketakutan Musa yang memimpin bangsa tersebut. Musa mengaku tidak mampu menghadapi Firaun dan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Demikian Musa menjawab panggilan Allah. Untuk meneguhkan hatinya, Tuhan berfirman, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tanda itu baru nyata setelah mereka keluar dari Mesir? Benar, itu adalah tanda sesudah mereka berhasil keluar dari perbudakan di Mesir dan bangsa Israel tinggal di Kanaan, mereka beribadah kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti janji penyertaan Allah kepada Musa yang dipanggil dan diutus untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, demikianlah Allah berjanji, Ia akan menyertai kita umatnya sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita bisa saja mengalami ketakutan menjalani kehidupan ini. Ada rasa khawatir akan masa depan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa dalam hidupnya tidak memiliki masalah, karena semua orang pasti mempunyai pergumulan hidup. Jika kita mengalaminya, maka yakinlah bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Sebab perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kekuatan, kehebatan, ataupun karena uang kita yang banyak, bukan juga karena kebaikan ataupun kesalehan kita, tetapi hanya karena anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita sehingga kita sanggup menanggung setiap pergumulan hidup yang terjadi. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu bermekaran, dan mentari selalu menyinari. Hidup ini selalu mulus tanpa ada pergumulan dan kesusahan. Suka dan duka kehidupan, bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi dan jalani. Tetapi percayalah bahwa di setiap badai kehidupan, penderitaan, bahkan kesusahan yang terjadi, Dia senantiasa beserta dengan kita. Penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan kita menjalani hari-hari dari kehidupan ini. Karena itu,
peganglah janji Allah setiap hari bahwa Dia akan menyertai perjalanan hidup kita hingga pada akhirnya. Selain itu, selama hidup kita di dunia ini, beribadahlah kepada Tuhan, bersyukurlah senantiasa akan berkat-Nya yang telah kita terima. Beribadahlah kepada Tuhan, rajinlah berdoa dan membaca firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya di dalam perkataan dan perbuatan kita. Hidup ini pengutusan Tuhan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Allah menyertaimu. Jangan berhenti beribadah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 485 ayat 1. Dongani ya Tuhan. Dongani ya Tuhan, sodangi rohaki, pangiring ni matam, patongonlah kaki, sandok sude guguku, padohot pikir aku, hubungan pilih aku, mangula-ulaonmu, aihina lo mohoni, urupi rohaki. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup setia kepada Tuhan dan selalu beribadah hanya kepadamu saja. Di dalam perkataan dan perbuatan kami menunjukkan kasih kami kepada semua orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.